Cinan, Cinulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presiden. Yang saya hormati Kabid Lapor Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Pol Dodi Pratomo, SSI MSI, beserta tim yang hadir. Yang saya hormati Dr. Eni Sumino, SPFM, MH, dari kedokteran forensik Dr. Stomo, beserta tim yang hadir. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Kapolres Surabaya, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasih Humas, dan seluruh rekan-rekan awak media yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita akan melakukan press release hasil dari pengungkapan tindak pidana kejahatan yang menyebabkan orang meninggal. Bagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau pasal 204 ayat 2 KUHP, di mana peristiwa ini diawali dengan ditemukannya 3 personil anggota BEM yang meninggal dunia dan 1 personil dalam kondisi kritis yang diduga akibat mengkonsumsi minuman keras pada saat tampil dan mengisi acara di Cruise Lounge Bar Hotel Pasar, Jalan HR Muhammad, Surabaya. Inisial korban, baik yang meninggal dunia dan kritis, yang pertama WAR, ini usia 35 tahun, alamat di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Yang kedua RG, usia 34 tahun, ini dengan alamat di Kembang Kuning, Surabaya. Dan IP, umur 36 tahun, ini alamat Jalan Penanggungan, Surabaya. Dan yang kritis ini MO, umur 41 tahun, alamat Tergili Pujoyo, Surabaya. Adapun yang menjadi konstruksi peristiwa, kami ulangi, Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah mendapatkan laporan sebagaimana di dalam laporan polisi pada tanggal 25 Desember tahun 2023, maka Satreskrim Polrestabes Surabaya membentuk tim untuk segera melakukan tindakan-tindakan kepolisian, di mana kita melakukan olah TKP, juga pemeriksaan saksi, dan sehingga terdapat di dalam konstruksi peristiwa berdasarkan dari keterangan para saksi yang ada, sekira hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 20.00 WIB, para korban yang tergabung dalam band musik Ogi and Fred, ini yang beranggotakannya ada 9 orang, pada saat itu sedang tampil di Cruise Lounge Bar Hotel Pasar di Jalan HR Muhammad sambil mengkonsumsi minuman koktail. Ini diminum pada saat kegiatan sedang band, yang setelah di total jumlahnya sebanyak 9 karape. Karape itu feature yang kecil, mungkin bisa rekan-rekan media nanti dilihat di depan. Nah, diketahui pada saat kegiatan tersebut berlangsung, saudara RG mengalami mabuk berat, dan akhirnya penampilannya harus ditunda, dan yang bersangkutan menggunakan kursi roda
dan dibawa pulang. Sedangkan 8 personil lain masih menjalankan kegiatan bermain musik saat itu. Pada hari Sabtu 23 Desember 2023, korban RG yang kondisinya masih kondisi mabuk tertidur pada jam 16.00 sempat terbangun dan melakukan video call dengan istrinya, dan selanjutnya yang bersangkutan tidur kembali. Sedangkan untuk korban WAR ini masih dalam kondisi sehat, di mana pada pukul 19.00 WIB yang bersangkutan masih sempat mengisi kegiatan acara di salah satu resepsi pernikahan. Namun pada saat setelah acara mengalami penurunan kesehatan dan muntah-muntah. Sedangkan korban IP dalam kondisi sehat. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, korban RG pada pukul 02.00 WIB dibawa ke Rumah Sakit Islam Wonokromo, Surabaya, dan infonya belum siuman. Selanjutnya pada pukul 03 WIB mendapatkan kabar yang bersangkutan telah meninggal dunia. Korban WAR juga mengalami penurunan kesehatan, yang selanjutnya pada pukul 06.30 ini dibawa ke Rumah Sakit Adi Pusada Kapasari, dan selanjutnya dirawat UGD dan ditangani secara medis, namun kondisi kritis dan akhirnya nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia pada pukul 10.00 WIB. Korban IP mengalami penurunan kesehatan, dan selanjutnya pada pukul 09.00 WIB dibawa ke Rumah Sakit Bakti Rahayu. Juga korban MI mengalami penurunan kesehatan pada sekitar pukul 16.00 dibawa ke Rumah Sakit Gotong Royong Sukolilo, Surabaya, dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 korban IP kondisi kesehatannya menurun drastis dan mengalami muntah beberapa kali dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Stomo. Dan pada pukul 14.00 penyidik mendapatkan informasi perkara tersebut, dan selanjutnya penyidik bersama tim Inafis melakukan olah TKP. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 9.00 WIB, korban IP mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Dr. Stomo, yang dimana dengan demikian terhadap peristiwa yang terjadi 3 korban dari kejadian tersebut telah meninggal dunia, dan korban MI saat ini masih bisa memberikan keterangan kepada penyidik karena masih dalam pemulihan kesehatan, dan sehingga atas peristiwa tersebut istri dari saudara almarhum WAR pada tanggal 25 Desember membuat laporan polisi di Polrestabes Surabaya, dan ini sebagai dasar kami untuk melakukan tindakan serangkaian penyelidikan, di mana sudah melakukan juga kegiatan di samping olah TKP juga ditindaklanjuti dengan otopsi untuk kita melakukan pendalaman terhadap kondisi dari korban. Atas dari otopsi peristiwa tersebut, maka kami melakukan kegiatan pendalaman terhadap saksi maupun barang bukti yang ada dengan scientific crime investigation. Kita dengan berbagai dari keilmuan terhadap barang bukti yang kita temukan dan alat bukti yang kita temukan, sehingga bisa dilakukan penilaian secara objektivitas terhadap barang bukti tersebut, apakah ada merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak. Maka dengan asesmen dari para ahli inilah yang mendukung
terhadap putusan dan keyakinan dari penyidik untuk meningkatkan menjadi proses penyidikan lebih lanjut, di mana konstruksi dari hukum yang didapatkan di dalam keterangan para saksi dan juga dari keterangan yang ada di TKP bahwa bartender yang merupakan bernama dengan inisial AJS yang berumur 27 tahun ini merupakan pekerjaan swasta, yaitu bartender di Cruise Lounge Bar Hotel dengan alamat di Kelurahan Lurus Karangpilang, Surabaya, di mana bartender telah menjual minuman beralkohol yaitu Sky Vodka sebanyak 12 botol, ini ada depan rekan-rekan semua, juga Bacardi 12 botol kepada korban WAR dan IP. Ini dengan cara under table, artinya tidak menjual melalui kasir, dengan cara di bawah meja istilahnya. Dan terhadap minuman tersebut bartender menyajikan dengan cara mencampur ke dalam karape rekan-rekan, mungkin teko yang ukurannya adalah kurang lebih 750 ml. Ini dengan komposisi menurut pendalaman dari keterangan yang ada bahwa karape yang pertama sampai dengan yang keempat ini telah mengisi sebanyak 100 ml etanol yang dicampur dengan Bacardi sebanyak 375 ml dan ditambah cranberry juice sebanyak 150 sampai 200 ml dan dicampur dengan es batu. Setelah minuman ini habis, maka dibuat lagi racikan dengan karape yang kelima sampai ke-6. Ini dengan campuran dari etanol 100 ml dan ditambah Sky Vodka sebanyak 375 ml dan ditambah cranberry juice antara 150 sampai 200 ml dan es batu. Dan selanjutnya setelah ini habis dibuat lagi kembali di dalam karape yang ke-7 sampai yang ke-9, ini etanol sebanyak 200 ml dan ditambah Sky Vodka sebanyak 300 ml dan ditambah cranberry serta es batu. Terhadap etanol ini, menurut keterangan para saksi yang digunakan saudara AJS ini diperoleh dengan cara membeli secara online yang dengan melalui manajemen internal dari Cruise pemesanannya, di mana dari manajemen telah melalui pembelian melalui online shop Shopee ke toko Botanica Store atas nama pemilik saudara D, dan barang tersebut dikirimkan hingga diserahkan ke karyawan Cruise Lounge Bar yang digunakan oleh bartender. Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, di mana fakta-fakta telah menguatkan bahwa benar saudara AJS selaku bartender telah mencampur minuman dan menggunakan karape atau teko dalam bentuk khusus, kemudian dihidangkan di dalam dan dikonsumsi kepada korban. Terhadap pasal yang dipersangkakan, setelah melalui mekanisme pendalaman keterangan saksi dan alat bukti, juga melalui gelar perkara, maka terhadap saudara AJS ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sebagaimana di dalam pasal 338 KUHP dan pasal 204 KUHP dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan bersama dengan tim dari keilmuan. Dalam hal ini ada Bapak
Kabid Lapor Polda Jawa Timur dari Laboratorium Forensik Jawa Timur, Bapak Kombes Sidik nanti akan memberikan penjelasan terkait dengan hasil asesmen terhadap peristiwa dan barang bukti yang ditemukan. Juga nanti dari Dr. Reni Sumino sebagai tim dari kedokteran forensik, Dr. Sutomo nanti bisa menjelaskan terkait dengan kondisi pemeriksaan dari para korban yang ada. Untuk mempersingkat, kami silakan kepada Pak Kombes Pol Sodik Pratomo untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris. Dari kasus yang ditangani oleh rekan Poltabes, kita menerima beberapa barang bukti terkait ini, antara lain lambung yang korban, kemudian darah korban, urin korban, bekas muntahan korban, serta sisa minuman dari yang botol di sana. Kemudian ada 2 jerigen yang diduga awalnya etanol. Setelah kita lakukan pemeriksaan, barang bukti yang dari korban ditemukan adanya kandungan alkohol jenis etanol dan metanol. Kemudian dari jerigen ini yang diduga tadi disebut sebagai etanol, ternyata isinya ada metanol dengan kadar yang cukup tinggi, sekitar 24%. Sehingga kita duga bahwa, nanti dokter yang menjelaskan, kita duga bahwa korban meninggal ataupun yang sekarang masih sakit karena keracunan metanol, jenis alkohol jenis metanol. Metanol itu memang sangat beracun, akan mengganggu sistem saraf, mata, metabolik, dan yang lain. Dan karena metanol ini ketika masuk tubuh akan menjadi formaldehid, akan merusak jaringan di dalam tubuh kita. Untuk membuat seseorang terkena efek memang tidak dibutuhkan cukup hanya sedikit, sekitar 30 mili saja sudah membuat efek yang cukup besar terhadap tubuh manusia. Dari keterangan dari Pak Kapolres tadi bahwa pencampurannya setiap jar ini adalah sekitar 100 mili, maka kalau kita hitung ada 9 botol, 9 tempat, hampir sekitar 200 mili lebih. Sehingga kalau diminum, kalau itu lebih dari 33, efeknya akan lebih cepat kepada yang minum. Memang efeknya selain mati, meninggal, itu cirinya adalah kena mata. Di korban metanol pasti matanya akan kalau nggak kabur, sehingga dan efeknya akan berjalan ketika melalui 24 jam sampai 44 jam. Jadi seperti dikatakan, kejadian sekarang efeknya sehari 2 hari baru efeknya. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan dari lapor. Jadi barang buktinya sudah kita periksa dan faktanya di semua barang bukti kecuali minuman yang berbotol merek ini. Awalnya saya menduga bahwa ada minuman ini palsu, isinya metanol, tapi setelah kita cek ternyata isinya hanya etanol saja. Dan setelah kita sampaikan pada penyidik untuk mendalami, ternyata memang ada proses pengujian etanol teknis. Biasanya kalau namanya minuman itu minuman yang berasal dari etanol yang dari fermentasi. Kalau dari campuran kimia biasanya banyak campuran metanolnya. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dokter Forensik RSUD Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, bahwa benar ada permintaan visum dari Polrestabes untuk jenazah yang pertama pada tanggal 26 Desember 2023 jam 00.53 atas nama inisial WAF, usia 35 tahun. Jenazah datang
di instalasi kedokteran forensik jam setengah 2 pagi. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar pada jam 2 pagi. Kemudian karena kondisi jenazah membeku karena oleh keluarga diberikan dry ice, lalu kami tunggu kondisi sampai bisa dilakukan otopsi pada jam setengah 9 pagi. Untuk jenazah yang kedua, atas nama inisial IP, kami terima SPPR atau permintaan visum pada tanggal 26 Desember jam 1 siang. Kami lakukan pemeriksaan luar pada jam 2 siang. Lalu kami lakukan pemeriksaan dalam pada jam 4 sore. Pada jenazah yang pertama kami lakukan otopsi, ditemukan pada pemeriksaan luar tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput dan lendir kelopak mata dan selaput keras bola mata, kemudian bintik perdarahan pada selaput mata, lalu kebiruan pada bibir, gusi, dan ujung jari kuku tangan dan kaki kanan kiri, yang mana hal tersebut lazim ditemukan pada mati lemas. Kemudian pada pemeriksaan dalam, kami temukan pelebaran pembuluh darah pada organ-organ antara lain otak, jantung, paru, lambung, pankreas, usus halus, dan usus besar. Kemudian juga bintik perdarahan pada organ-organ tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan tambahan, yakni pemeriksaan patologi anatomi. Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, jantung, dan hati. Kemudian pembengkakan pada batang otak, lalu perdarahan pada organ limfa, dan juga kerusakan sel hati pada organ hati. Kemudian kami kirimkan sampel toksikologi kepada lapor Polda Jatim. Dengan hasil ditemukan metanol pada lambung 0,02% dan darah 0,006%, serta etanol pada lambung 0,08%. Sebab kematian yang kami dapatkan akibat keracunan alkohol, baik etanol dan atau metanol yang menyebabkan mati lemas. Untuk jenazah kedua kurang lebih sama. Kami tidak bisa menjelaskan rinci karena dilakukan otopsinya oleh kepala instalasi kami yang berhalangan hadir. Jadi kami sedang membuat motif dari pelaku. Saat ini masih kita dalami, namun di dalam komunikasi di handphone atau pencarian ini belum ada motif yang secara khusus ya. Kami masih kita dalami terus. Manajemen hotel bisa atau saya tidak, karena kan yang pesan metanol itu juga dari dia. Kita masih mendalami semua, ya, masih mendalami terkait dengan rangkaian yang lain-lainnya. Cukup ya? Apa ya? Ya. Sudah lama